Jelaskan soal transaksi 300 triliun rupiah. Sri Mulyani singgung nama Gayus dan Angin Prayitno. Sebelum nonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY. SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor account-nya 5 orang yang merupakan karyawannya. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi, ini adalah transaksi money changers. Jadi Anda bisa bayangkan money changers, cash in, cash out. Di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah dilakukan 17 kasus tindak pidana pencucian uang yang tadi menghasilkan 7,88 triliun rupiah penerimaan negara. Dan dia cukai ada 8 kasus tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan 1,1 triliun. Nah, surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kemenku, katakanlah oknum atau pegawai Kemenku, dari mulai Gayus dulu disebutkan Gayus itu jumlahnya 1,9 triliun sudah dipenjara. Kemudian ada lagi Saudara Angin Prayitno, itu disebutkan transaksinya 14,8 triliun oleh PPATK, itu juga sudah dipenjara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di Kementerian Keuangan atau Kemenko. Saya ingin mengklarifikasi karena berbagai informasi yang memang sudah sangat simpang siur, kata dia di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Bendahara Negara menjelaskan nilai transaksi janggal yang belakangan ini ramai dibicarakan bukan berarti nilai korupsi yang dilakukan oleh Kemenko, melainkan nilai total temuan PPATK terkait indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang datanya dikirimkan ke Kemenko sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal pada periode 2009 sampai 2023. Wanita yang akrab disapa Ani itu bilang PPATK mengirimkan sekitar 300 surat terkait indikasi TPPU kepada Kemenko. Adapun total nilai dan temuan tersebut mencapai sekitar 349 triliun rupiah. Sebanyak 300 surat temuan PPATK yang dikirimkan ke Kemenko secara gratis. Garis besar terbagi menjadi 3, yakni temuan berkaitan dengan transaksi berbagai entitas non-pegawai Kemenko, surat yang ditujukan ke aparat penegak hukum atau APH, serta surat terkait indikasi TPPU yang melibatkan pegawai non-Kemenko. Jika dilihat berdasarkan nominalnya, surat berkaitan dengan transaksi terindikasi TPPU, badan usaha atau perorangan, non-pegawai Kemenko menjadi temuan PPATK yang paling besar. Sri Mulyani bilang terdapat 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan usaha atau perseorangan yang tidak menyangkut pegawai Kemenko. Dengan nilai indikasi TPPU mencapai 235 triliun rupiah, artinya PPATK menggarai dana transaksi dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirimkan ke Kemenko supaya Kemenko bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi kita, tuturnya. Kemudian 99 surat lainnya merupakan temuan PPATK yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum atau APH dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah. Lalu terdapat 135 surat terkait transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kemenko. Meskipun jumlah surat yang dikirimkan paling banyak, nilai dari temuan kategori yakni
menjadi yang paling kecil, sekitar 22 triliun rupiah. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 triliun rupiah plus 74 triliun rupiah itu sudah lebih dari 300 triliun rupiah, kata Sri Mulyani. Terkait dengan temuan yang berkaitan dengan pegawai Kemenko, Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan. Pegawai yang ditemukan bersalah terkait temuan PPATK disebut telah dikenakan sanksi terhadap penurunan pangkat hingga terkena hukuman penjara. Salah satu contoh kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh Kemenko ialah kasus pencucian uang dan korupsi pegawai pajak golongan 3A, Gayus Halomoan, Pertahanan Tambunan. Sri Mulyani bilang nilai dari transaksi TPPU berkaitan dengan Gayus mencapai 1,9 triliun rupiah. Sri Mulyani juga menyinggung nama mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau DP, Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Nilai temuan indikasi TPPU yang melibatkan Angin jauh lebih besar dibandingkan Gayus, yakni sebesar 14,8 triliun rupiah. Surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kemenko, katakanlah oknum atau pegawai Kemenko. Dari mulai Gayus dulu disebutkan Gayus itu jumlahnya 1,9 triliun sudah dipenjara. Kemudian ada lagi saudara Angin Prayitno itu disebutkan transaksinya 14,8 triliun rupiah. Itu juga sudah dipenjara, tuturnya. Komitmen penindakan terhadap temuan PPATK disebut Sri Mulyani akan terus berlanjut ke depannya. Ia memastikan Kemenko secara proaktif meminta kepada PPATK menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan cara mengirimkan surat temuan indikasi transaksi mencurigakan ke Kemenko. Apabila ada bukti baru lagi, adanya data baru, kami akan terus menindaklanjuti apakah berhubungan dengan pegawai Kemenko atau tidak. Dua-duanya sama, ucapnya. Sebagai informasi, penjelasan panjang disampaikan Kemenko setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Polhukam Mahfud MD, mengaku bingung dengan pernyataan PPATK pekan lalu yang menyebutkan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di lingkungan Kemenko bukan TPPU dan juga korupsi. Lah, uang apa? Ujar Mahfud lewat cuitannya Jumat 17 Maret 2023. Oleh karenanya Mahfud pada Senin kemarin mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.